Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Pauji. Saya berasal dari Garut. Saya di sini sebagai salah satu peserta dari Bootcamp Sunbird Code batch 60 dari kelas Laravel. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang setelah saya buat, yaitu aplikasi perpustakaan dengan fitur-fitur yang pertama sesuai dengan dari soal project, final project, membuat CRUD halaman kategori dan books, membuat autentikasi dan juga middleware dari halaman kategori dan book kecuali show dan indeksnya, lalu membuat relasi dari books dan juga halaman detail kategori, lalu menampilkan kategori di dalam indeks books, lalu menambahkan fitur peminjaman dan penilaian buku, dan juga menampilkan peminjamnya itu di halaman detail books, seperti itu. Lalu fitur-fitur lain seperti dashboard, lalu CRUD dari game, lalu profile atau user. Kita coba langsung ke aplikasinya. Pada saat kita pertama kali masuk ke aplikasi, kita diarahkan ke form login. Kalau misalkan kita belum mempunyai akun, kita bisa register di sini. Ini hanya contoh. Regis berhasil. Lalu kita di sini ada halaman dashboard. Di sini ada card dari tiap-tiap halaman. Ini kategori, game, books, dan profile. Ini jumlah data yang ada di dalam halamannya atau kategorinya, maksudnya di dalam database-nya. Misalkan kalau mau kita coba login dengan akun yang barusan kita buat, coba login, ternyata berhasil. Berarti data user yang sudah kita daftarkan berhasil dimasukkan ke dalam database. Nah, di sini ada tampilan dashboard. Kalau misalkan kita mau ke kategori, yang pertama yang kita mau coba adalah dari kategori. Di sini ada tiga kategori yang sudah tadi saya coba buat. Misal kita buat lagi kategori hiburan, misal tambah. Di sini ada hiburan berhasil. Kita misalkan mau lihat hiburannya, bisa kita klik lihat. Di sini belum ada buku dengan kategori hiburan karena memang kita belum buat buku yang sesuai dengan kategori ini. Misalkan kita mau edit kategori hiburan, kita edit sama S misalkan sebagai contoh. Kategori berhasil diedit, yang tadi hiburan menjadi hiburan. Kalau misalkan kita mau hapus, di sini bisa klik hapus. Berhasil. Jadi di sini untuk CRUD dari kategori berjalan sesuai. Kalau misalkan kita lupa pada saat menambahkan, di sini ada notif field dari name harus diisi seperti itu. Jadi untuk kategori CRUD-nya udah berhasil berjalan. Lalu kita ke game. Di sini ada contoh game yang sudah saya buat tadi. Kita mau coba buat lagi sama seperti tadi dari form kategori. Kalau misalkan kita tambah tapi belum ada yang diisi, maka ada muncul notif tiap field itu harus diisi seperti itu. Kita coba misalkan kita tambahkan datanya, kita tambah kategori game, halaman game telah berhasil ditambahkan si gamesnya. Kalau misalkan kita mau lihat detailnya seperti ini, jadi ini form yang tidak bisa kita edit, hanya bisa kita lihat. Lalu misalkan kalau mau kita edit, klik edit. Di sini ada, misalkan kita coba
edit sedikit, ininya biarin, ini biarkan, lalu ini kita edit, kita klik edit, game berhasil diubah. Jadi ini, kalau misalkan kita mau hapus, game berhasil dihapus, seperti itu. Jadi untuk CRUD dari game berjalan sesuai. Misalkan kalau kita mau selanjutnya kita mau coba cek CRUD dari bukunya. Buku ini kebetulan sudah saya coba buat. Di sini ada judul dari buku ini, summary atau ringkasan dari buku, jumlah stoknya, dan ini kategori dari bukunya berelasi dengan halaman kategori atau tabel kategori, dan ini terakhir kali kapan ini dibuat atau diedit. Ini gambar yang diuploadnya seperti itu. Misalkan kalau kita mau tambah buku, klik tambah. Misalkan kita buku random saja. Coba foto ini, misal cocoknya 90, misal. Kita klik, misalkan kita klik kategori buku ini berelasi dengan kategori file atau tabel kategori, jadi kita bisa pilih misalkan politik, kita tambah, kita berhasil menambahkan tabel dari buku. Di sini ada muncul kategorinya. Misalkan kalau kita edit, bisa kita edit books random, misalkan ini edit foto yang ini, misal stoknya menjadi 9, kategorinya kita ubah menjadi kuliner, misal kita coba edit, berhasil diedit. Lihat foto, judul, dan juga summary, dan juga kategorinya berhasil kita edit. Kalau misalkan kita mau hapus si bukunya, kita bisa klik hapus. Bukunya berhasil dihapus. Misalkan kalau kita di sini ada fitur penambah peminjaman dan pengembalian buku, kita bisa klik edit di sini, klik detail. Lalu di sini ada ini contoh salah satu user yang sudah saya coba pinjam. Misal kita mau pinjam buku dari tanggal hari ini sampai tanggal 31. Misal kita klik pinjam, lalu muncul nama si usernya dan juga tanggal pinjam dan tanggal pengembalian bukunya. Ini bisa dilihat oleh user yang mana saja. Ini juga kita contohnya, ini user Salwa Nabila, bisa dilihat oleh user Cobas. Seperti itu. Lalu misalkan kita klik profile. Di sini untuk profile itu terhubung dengan tabel user dengan relasi one-to-one. Jadi di sini kita hanya bisa mengedit biodata dan juga umur dari si usernya. Misalkan kita coba ubah menjadi tes saja, lalu umurnya diubah menjadi 20 misal. Kita update. Dan profile dari si user berhasil diedit. Lalu tadi buku kan ada di sini, ada jenis kategorinya di sini. Lalu kita kalau ingin melihat jenis kategori buku yang masuk kategori mana, bisa lihat di sini. Karena di sini tidak ada buku dengan kategori politik, kita coba gimana tampilannya. Di sini tidak muncul, belum ada buku dengan kategori politik sesuai dengan apa yang ada di dalam tampilan utama dari halaman buku. Di sini ada buku dengan kategori olahraga dan kuliner. Kita coba lihat detail dari bukunya, dari kategorinya maksud saya. Kita klik lihat. Di sini ada muncul tadi kategori ini, kategori yang sesuai dengan kategori buku yang sesuai dengan kategorinya. Seperti itu.
Seperti itu mungkin. Dan lalu kita logout dulu. Tadi kan ada di sini soal untuk middleware halaman kategori dan middleware halaman books kecuali show dan index. Jadi kalau misalkan kita belum login, kita mau masuk ke halaman dashboard misalkan, kita tidak bisa karena di middleware. Tapi kalau misalkan kita mau masuk ke halaman books dan juga ke halaman kategori bisa, kita bisa lihat. Tapi kalau kita misalkan masuknya sebagai tamu, fitur-fitur yang ada di dalam tiap halamannya itu terbatas. Jadi kita hanya bisa melihat, tidak bisa mengolah data dari buku dan juga kategorinya. Seperti itu. Misalkan kita lihat kuliner, sini ada, kita lihat books, kita lihat buku seperti ini. Jadi kita hanya bisa melihat detail dari kategori dan books tanpa bisa mengedit, menghapus, atau menambahkan datanya. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.